Shalom keluarga Rockdover, mari kita mulaikan ibadah hari Minggu ini. Kita berdoa. Bapa, perdengarkanlah kasih setiamu kepada kami pada waktu pagi, sebab hanya kepadamu aku percaya. Beritahukanlah kepada kami jalan yang harus kami tempuh, sebab hanya di dalam Engkau kami mengangkat jiwa kami. Kami siap Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, memuji menyembah Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak daripada yang sanggup kami doakan dan pikirkan. Haleluya. Amin. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. 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 Mau bersorak-sorai Tuhan, memuji nama-Mu. Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Amin. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan
Shalom keluarga besar Rock Dover dimanapun Anda berada. Sukacita bisa bersama dengan saudara kembali dalam minggu ini. Hari ini saya akan melanjutkan seri tentang Call to Prayer, artinya panggilan berdoa, seri yang kedua. Nah, mengapa saya angkat tentang panggilan berdoa ini? Karena Amerika akan diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat penting, yaitu menentukan pemimpin ke depan nantinya, tepatnya tanggal 3 November nanti, pemilihan presiden. Dan berbagai informasi bahkan media memberitakan bahwa jumlah pemilik suara yang telah menyerahkan suaranya mencapai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ambil dari firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Nah, kita berbicara tentang derajat, itu berbicara tentang harga diri, kemuliaan, taraf, mutu, martabat, pangkat, nilai, bahkan harga di dalamnya. Penting untuk kita menjadi benar dan hidup di dalam kebenaran. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Hal pertama adalah berdoa. Berdoa adalah solusi yang terbaik bagi orang percaya. Segala sesuatu kita bisa atasi ketika saudara dan saya berdiri di atas kedua lutut. Di atas kedua lutut saudara, negara ini membutuhkannya. Negara ini membutuhkan doa-doa saudara. Kemanapun saudara pergi, doa itu menjadi nafas bagi kehidupan orang percaya. Nah, bagi beberapa dari kita yang belum bisa memilih presiden Amerika, saya sarankan kepada Anda, mari kita terlibat di dalam doa. Itu penting. Nah, kepada Bapak Ibu yang telah memiliki hak suara, memilihlah dengan disertai dengan doa. Dan kemudian saudara tanyakan Tuhan, apa yang menjadi agenda besar Tuhan di balik kedua pemimpin yang sedang bertarung. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kriteria apa yang harus digunakan dalam memilih seorang pemimpin pemerintahan? Apa yang Tuhan katakan, saudaraku? Kembali tadi dalam Amsal pasal 14 tadi, ayat 34. Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tetapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Saudaraku yang diberkati, keputusan kita akan menentukan kebaikan dan keburukan. Itu sebabnya Anda perlu berdoa dan melibatkan Tuhan. Amsal mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia meluruskan jalan. Akuilah Tuhan, libatkan Tuhan dalam semua pilihan dan agenda-agenda Bapak Ibu. Negara ini membutuhkan doa-doa yang lahir dari orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Keputusan saudara akan berdampak selamat bertahun-tahun untuk masa yang akan datang. Perhatikanlah pilihan apakah mereka terbuka untuk Tuhan. Perhatikanlah pilihan yang pilihan saudara itu akan membuka dampak-dampak positif atau negatif tergantung bagaimana Anda memilih. Itu sebabnya saya bilang, berdoalah untuk pemilihan ini. Apakah mereka mengejar agenda Tuhan atau tidak? Mengapa para pemimpin perlu didoakan, saudaraku? Karena tindakan mereka akan menentukan nilai apa yang dapat dipelajari, bahkan dirangkul oleh anak-anak dan generasi berikut. Apa yang mereka hadirkan dalam kepemimpinan mereka, itu akan menjadi warna baru atau justru memberikan kehidupan yang tidak seharusnya menjadi teladan di situ. Nah, saudaraku yang diberkati, kami merasakan urgensi untuk berdoa bagi Amerika. Saya secara pribadi konsen untuk yang satu ini. Kenapa? Karena Amerika menentukan banyak hal untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, untuk semua orang yang mencari posisi publik di bangsa ini, doa-doa kita itu sangat diperlukan. Doa kita untuk mereka yang dipilih maupun yang terpilih kembali akan tampil dengan integritas, itu menjadi kerinduan setiap saudara dan saya. Selalu ingat bahwa setiap pemimpin itu datang dari Tuhan.
Dari tempat ini saya mengajak kita semua untuk menemukan posisi kita di hadapan Tuhan itu penting. Karena ketika saudara berdoa dan saudara tahu dan kenali posisi Anda, itu sangat mempengaruhi sorga datang dan mengunjungi bumi. Saudaraku yang diberkati, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Marilah kita terlibat dalam membangun bangsa dan kota serta komunitas di mana Tuhan tempatkan Bapak, Ibu, dan saya. Doa-doa orang benar itu besar kuasanya dan mempengaruhi atmosfer surgawi di atas bangsa dan kota di mana Tuhan tempatkan Bapak, Ibu. Nah, perhatikan kata kebenaran meninggikan derajat bangsa. Mari kita bahas tentang kata ini, kebenaran. Kebenaran diambil dalam bahasa Ibrani, artinya syadak. Dari kata syadak, artinya membuat benar secara moral. Membersihkan, membenarkan, dan berbalik menuju kebenaran. Di dalam konteks perjanjian baru, kata sadak ini dia sinonim dengan kata dikaiosune dalam bahasa Yunani. Dikaiosune diterjemahkan tidak bersalah, kudus, suci, yaitu saleh, murni, dan setia, dan adil serta berkarakter. Kebenarannya artinya begini, Bapak Ibu. Beriman kepada Yesus Kristus untuk keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Bukan karena kebenaran diri sendiri, tetapi karena kebenaran Yesus. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penting untuk kita belajar satu hal, bahwa Allah kita adalah Allah yang menentukan setiap pemerintahan yang terjadi. Apa yang harus gereja lakukan? Gereja bagian saudara adalah melakukan yang baik dan yang benar. Menghidupi kasih. Memiliki gaya hidup yang menghormati Tuhan dan pemimpin serta sesama. Itu penting. Menghidupkan kesaksian Yesus. Yesus harus menjadi diskusi saudara. Yesus harus menjadi bahan pembicaraan saudara. Topik utama yang harus dibicarakan. Seorang pemimpin, jika dia tidak mengedepankan Tuhan, dia akan fatal dalam banyak hal. Kepemimpinannya akan bisa fatal, saudaraku. Kedepankan Yesus. Alkitab berkata, kata syadak tadi, menghidupi perintah Yesus, mencintai sesama seperti diri sendiri, yang berarti lakukan yang terbaik, bukan yang merugikan. Jadi kalau keputusan-keputusan saudara bisa nonton dan melihat bagaimana saling menjatuhkan, itu hal yang wajar di dalam dunia politik. Bagaimana seseorang bisa menonjolkan dan mengatakan bahwa si A begini, si B begini. Nah, itu hal yang wajar dalam dunia politik. Mereka sedang mencari suara. Tapi mari saya mau beritahu buat saudara, sorga juga pun sedang mencari suara yang datang dari bumi. Suara saudara mempengaruhi keputusan-keputusan yang bakalan diambil oleh Tuhan dan sorga itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan kasih beberapa contoh kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu, bahwa bagaimana doa orang-orang benar mempengaruhi sorga datang ke bumi. Saudaraku yang diberkati, dalam sastra Ibrani, kita dapat mengambil kandungan-kandungan makna dari aksara-aksara Ibrani yang membentuk sebuah kata. Jadi kata syedek tadi itu, jika kalau kita belajar berdasarkan aksara Ibrani, kita dapat mengerti bahwa kata syedek itu disusun dari 3 kata Ibrani. Syade, dalet, dan kof. Syade dan dalet itu diterjemahkan to capture atau menangkap. Lalu kemudian kof itu diterjemahkan artinya monyet. Seorang yang benar, syedek, adalah orang yang mampu memenjarakan sisi kebinatangannya dalam diri manusia. Artinya ketika seseorang hidup benar, orang yang benar, kebenaran itu sendiri, jadi berdasarkan sastra Ibrani, aksara-aksara Ibrani ini, setelah dibedah, dipelajari, baru Anda dan saya menemukan satu kalimat ini, bahwa sisi kebinatangan dalam diri manusianya dipenjarakan.
Ketika seseorang hidup di dalam kebenaran, berarti sisi Tuhan yang ditonjolkan, sisi kebinatangannya dipenjarakan. Makanya saudaraku, kalau saya belajar ini, saya menemukan bahwa manusia kalau membalas dendam, itu bisa lebih sadis dari binatang kadang-kadang. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Kebenaran itu penting. Kenapa? Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa. Amsal 15 ayat 29 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Itu sebabnya sorga sedang menunggu dan menantikan suara dari orang-orang benar dari bumi. Doa-doa orang benar itu ditunggu-tunggu oleh sorga. Bahkan sorga memberikan telinga untuk mendengar. Doa orang fasik tidak didengar. Tetapi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Orang fasik itu diterjemahkan durhaka, durjana, jahat, bermusuhan dengan Tuhan. Tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa, besar. Saudaraku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, fasik juga punya pengertian orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Sama persis, saudaraku. Nah, yang paling benar adalah ketika saudara dan saya bisa mengontrol diri dan kemudian memenjarakan sisi kebinatangan kita itu, itulah di situ Anda disebut sebagai orang yang benar. Emosimu terkendali, bahkan sikap kasarmu terkendali. Itu semua akan dikatakan ketika kita bisa mengendalikan semuanya itu benar. Kita memenjarakan sisi kedagingan kita itu. Kedagingan kita perlu dipenjarakan. Nah, Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, panggilan berdoa adalah panggilan yang dikhususkan kepada orang-orang benar. Saudaraku yang diberkati, penting untuk saudara mengerti akan hal ini. Bahkan Alkitab berkata bahwa jika engkau mempersembahkan korban dan berhadapan dengan mezbahmu, jika engkau teringat akan segala sesuatu dan menjadi kejanggalan dalam hatimu, tinggalkan mezbahmu, selesaikan masalahmu, kemudian kembali ke mezbah. Artinya orang yang benar adalah orang yang tidak memusingkan apa yang sudah lewat. Orang benar adalah orang yang datang kepada mezbah dengan tangan yang tepat, hati yang tepat, mata yang tepat, telinga yang tepat. Ketepatan hidup saudara akan mempengaruhi kota. Penting untuk kita mengerti akan hal ini. Nabi Habakuk memberitahukan kita bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita punya percaya yang serius dengan Tuhan. Nah, pikirkan ini baik Bapak Ibu. Ketika kata benar digunakan dalam kaitannya dengan umat manusia, hal itu tidak berarti tanpa dosa. Ketika Alkitab menggunakan kata benar atau tidak bercela, itu artinya orang benar yang tidak dengan sengaja merugikan manusia lain secara fisik. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, menarik untuk kita pelajari adalah kita tahu bahwa referensi dalam Alkitab dan panggilan untuk kita setia untuk menjalani gaya hidup kebenaran tidak berarti tanpa dosa. Ya. Karena seluruh Alkitab mengajarkan bahwa hanya pernah ada satu orang yang hidup di bumi tanpa dosa, adalah Yesus. Kita semua ini telah hidup di dalam dosa. Roma mengatakan, kitab Roma menjelaskan bahwa semua orang, semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah,
mengertilah bahwa tetapi Allah menyatakan kasih setianya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Nah, begini maksudnya. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, pastikan seperti tadi saya tanyakan, apa yang harus gereja buat? Berdoa. Pastikan saudara ada di posisi yang mana. Saudara, pastikan saudara memiliki kualitas hidup penebusan yang serius dengan Tuhan. Allah kita menebus saudara dengan serius, dia memberikan putranya. Nah, hari ini kehidupan saudara harusnya memberi warna baru kepada sorga. Karena penebusan Kristus sudah selesai atas kehidupan saudara dan saya. Dosa kehilangan sengatannya, dosa kehilangan kuasa. Sekarang waktunya untuk kebenaran dimunculkan atas bangsa-bangsa. Sudah waktunya untuk kebenaran dimunculkan atas kota-kota. Sudah waktunya pemimpin-pemimpin negara berdiri di atas kebenaran. Sebab kebenaran itu yang ditunggu-tunggu. Sorga ingin melangkah di bumi. Sorga butuh orang-orang yang dipercayainya untuk mengerjakan agendanya di atas bumi ini. Nah, pastikan saudara adalah orang yang dicari Tuhan. Bapa di sorga tidak tunggu waktu. Artinya Bapa di sorga tidak tunggu kamu jadi benar dan baik. Anak yang hilang kembali ke rumah, dia bertobat. Waktu anak yang hilang dalam Lukas pasal 15, dia kembali ke rumah, dia tidak mandi dulu. Dia tidak ganti pakaian dulu. No, dia datang apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, penting untuk kita mengerti, orang benar ketika dia putuskan hidupnya kepada kehendak Allah, Allah sudah mempersiapkan yang namanya pesta untuk dia. Anak yang hilang kembali ke sana, dan kemudian bapaknya mempersembahkan cincin, kasut, serta jubah yang baru, menandakan Tuhan terima kita apa adanya. Nah, mengertilah bahwa Anda dan saya dipanggil dan ditempatkan di satu bangsa, berarti Tuhan punya tujuan dan kehendak untuk bangsa itu. Lewat kehidupan saudara, saudara memberi warna baru bagi negara ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk saudara dan saya mengerti, sorga menyambutmu tanpa menyinggung masa lalumu. Anda adalah orang benar. Anda adalah orang percaya. Mari hiduplah baik di bangsa ini. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 14 tadi, dosa adalah noda bangsa. Dengan Anda memutuskan untuk memenjarakan sifat kebinatangan, dengan Anda dan saya memenjarakan sifat kedagingan kita, Anda adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Artinya waktu saudara berdoa, saudara datang dengan kebutuhan roh yang sungguh. Saudara datang dengan kebutuhan sorga. Saudara datang dengan kebutuhan bangsa-bangsa. Saudara datang dengan keinginan untuk sorga intervensi dalam bumi ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lakukanlah apa yang benar, maka Tuhan akan melakukan yang tepat untukmu. Hormati Tuhan, setia pada sumber kebenarannya, yaitu firman Allah. Andalkan sumber kebenaran Yesus Kristus. Biarlah Yesus Kristus menjadi bahan diskusi kita setiap hari dan setiap saat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tiap-tiap orang kudus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tugas saudara dan saya berdoa. Dan tugas kita pun sebagai warga negara mendoakan pemerintah. Dan tugas seorang warga negara adalah selain mendoakan dan melepaskan kata-kata yang membangun pemerintahan. Anda dan saya tidak berhak untuk mengutuk mereka. Saudara, karena ketika saudara mengutuk mereka, sebenarnya Anda sedang mengutuk ketetapan Allah. Hati-hati saudaraku. Kalau Anda tidak setuju dengan pemerintah, sebaiknya Anda berdiam dan masuk ke ruang doa dan berdoa di sana. Sebab Alkitab mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ketika saudara dan saya bercoba untuk mengutuk dan mengeluarkan kata-kata sumpahan, Anda sebenarnya sedang melakukan perlawanan terhadap ketetapan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang saya berpikir, kenapa kita suka menghujat pemerintah bla 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 sana sini?
Saudaraku, jangan pernah menghujat pemerintah saudara, tapi doakan mereka. Pernah seseorang bertanya gini, Pak Fen, kenapa pemerintah begini, bla 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 bla. Saya bilang, kamu sih sekolah yang benar, supaya jadi pemerintah, supaya jadi gubernur atau wali kota. Nah, coba saudara lihat ini. Jadilah warga negara yang baik. Semua pemerintahan berada di bawah Tuhan. Tatanan Tuhan adalah kedamaian dan ketertiban yang Tuhan titipkan bagi mereka. Jadi hiduplah secara bertanggung jawab sebagai warga negara. Apa bentuk tanggung jawab saudara? Mendoakan bangsa dan negara. Alkitab sebagai pengaruh utama. Nah, saya mau baca ini buat saudara. Alkitab sebagai pengaruh utama dalam pembuatan konstitusi. Artinya segala ketetapan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar suatu negara. Alkitab telah menjadi buku teks kebebasan sipil dan agama kita dan menghasilkan pemerintahan konstitusional kita. Sumber ini dengan jelas menggambarkan hubungan antara sejarah Amerika dan Alkitab. Saudaraku yang diberkati Tuhan, konstitusi Amerika, bahkan Alkitab itu sebagai pengaruh utama dalam pembuatan konstitusi Amerika. Jadi saudara dan saya perlu berdoa untuk orang-orang terbaiknya Tuhan, untuk pimpin ini bangsa. Kita tidak bisa melanggar 10 perintah Tuhan. Jika saudara melanggar, kita hanya menghancurkan diri kita sendiri. Dan mereka bangkit melawan kita. Artinya hukum yang menjadi lawan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan sedang menggerahkan pasukan malaikatnya. Untuk apa? Tuhan sedang membangkitkan orang-orang untuk memberikan waktunya dalam doa. Dan mempersiapkan jalan untuk sorga melangkah di bumi. Bersiaplah untuk hal-hal yang tidak biasa. Karena dia yang luar biasa sedang memilih siapa yang akan memimpin bangsa-bangsa dan membawa agenda Bapa tergenapi di dalam dunia. Berdoalah untuk tanggal 3 November nanti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini penting untuk saudara dan saya. Nah, saudara ingat ayat ini. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jangan pindahkan penanda batas yang telah bapamu lakukan. Alkitab menjadi dasar utama begitu untuk membangun konstitusi Amerika. Jangan saudara mencoba untuk menggeser nilai-nilai kehidupan spiritual. Saudaraku. Sebab begitu saudara dan saya bergeser itu dikatakan ini. Negara kita berada dalam bahaya jika kita menghilangkan landmark kuno itu. Artinya tanda itu. Seperti konstitusi Amerika dan sebagainya. Saudara, ini penting untuk saudara dan saya. Mari kita berdiri dengan doa-doa kita untuk menjaga apa yang menjadi agenda Tuhan bagi bangsa ini. Krisis adalah pengingat yang sehat akan kebutuhan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan telah memberi kita formula atau rumus yang jelas untuk pemulihan. Tugas kita ikuti instruksinya. Demikian kata para pemimpin yang menandatangani deklarasi kemerdekaan pada saat berdirinya negara besar ini pada 4 Juli 1776. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa artinya bagi kita hari ini? Saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda dan saya hidup di Amerika. Anak-anak kita sekolah di sini, mereka dibesarkan di sini, mereka studi di sini, dan mereka melakukan segala aktivitas untuk masa depan, semuanya di sini. Mari kita bertanggung jawab bersama untuk mendoakan pemerintah ini. Berapa banyak orang mengutuk satu dengan yang lain, bahkan mencoba untuk menyerang satu dengan yang lain. Hey, Anda mengkritik atau menyerang pun tidak memberikan solusi apa-apa. Naiklah ke tahta Tuhan. Artinya kamu tutup pintu, berdoalah di sana. Ambil panggilan ini. Supaya saudara bisa lihat bagaimana Tuhan intervensi kepada pemerintahan kita.
Saudaraku yang diberkati, jika umatku yang dipanggil dengan namaku dan merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berpaling dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Intinya apa? Pertobatan. Amerika perlu bertobat. Seluruh penduduknya perlu bertobat dan mengalami Yesus. Dan akan mengampuni dosa mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Terjemahan lagi ini, akan memulihkan tanah mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki pemimpin yang paling menjunjung tinggi standar ini. Saudara perlu itu. Oleh karena itu kita harus memilih pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab, dan kompeten. Nuh adalah orang yang hidup benar di zamannya. Dan Alkitab berkata bahwa sementara dia sedang membangun kehidupan spiritual dia, di sisi lain ada begitu banyak orang hidup untuk dirinya sendiri. Coba saudara lihat Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari manusia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap hari ini saudara ambil posisi seperti Nuh. Teruslah melayani, teruslah ada dalam hadirat Allah, teruslah menggenapi agendanya. Kami membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mematuhi Tuhan dan konstitusi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, harapan apa yang yang ada untuk negara kita? Harapan apa yang ada untuk negara kita sekarang? Selalu ada harapan dalam Tuhan, ya dan amin. Tetapi kita harus tetap berada di jalur yang tepat. Karena Alkitab berkata dalam Amsal 14:34 tadi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa menodai bangsa. Dengan Anda memberkati pemerintah, sedikit banyaknya Anda telah menghapus noda di atas bangsa ini. Dengan Anda memberkati dan mendoakan dan memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan hari-hari, Anda telah memberi dampak besar bagi pertumbuhan bangsa ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab begitu jelas mencatat bahwa kita harus bertobat. Di mana kita telah menyimpang dari standar kebenaran Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Kita harus berdoa dalam ketekunan, itu penting. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, perhatikan ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi Nabi Elia itu sama dengan kita. Nabi Elia orang biasa, kita juga orang biasa. Tapi mari saya kasih tahu buat saudara. Ketika saudara orang biasa ada di tangan yang tidak biasa, membawa dampak luar biasa kepada kota dan negeri di mana Anda ada. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa sama seperti kita. Jangan diam gereja Tuhan. Jangan diam orang percaya. Saudara punya tanggung jawab besar untuk bangsa ini. Bergeraklah dan masuk dalam agenda besar Tuhan. Tuhan menanti-nantikan petisi dari orang-orang kepercayaannya di bumi. Gereja orang percaya yang berdoa adalah gereja yang melihat masa depan, saudaraku. Saudaraku yang diberkati, Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Dia berdoa hujan turun dan hujan pasti turun.
Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Kembali ke kata ayat pertama tadi. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Ketika doa orang percaya, doa orang benar, ketika gereja Tuhan berdoa, kita akan lihat hujan turun dan hujan bisa berhenti. Saudaraku yang diberkati, di mulut saudara ada kuasa. Saya kasih satu contoh Abraham juga. Abraham bapa beriman sebagai contoh klasik dari seruan seorang yang benar di hadapan Allah. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ini ketika Sodom dan Gomora mau ditunggang balikan oleh Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang, 45 orang, 40 orang, 30, 20, 10 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 atau 10 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 atau sampai dengan 10 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara ada di mana ini? Di mana posisi saudara? Posisi saudara di bagian orang yang mengkritik, melepaskan kutukan, atau saudara ada di sisi di mana saudara berdoa dan memberkati pemerintahan? Itu penting. Saudara, demi kebenaran Tuhan mengampuni manusia. Itu yang tadi saya bilang, pengakuan menyelesaikan masalah. Galatia 5 ayat 9 dikatakan, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah, prinsip dari Galatia 5 ayat 9, itu prinsip ini berlaku untuk yang positif maupun yang negatif. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara bisa pikirkan ini baik-baik Bapak Ibu. Betapa kita sekarang ada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menentukan sejarah beberapa tahun ke depan nantinya. Pikir ini baik-baik. Karena saya kasih satu contoh ini. Karena doa Rasul Paulus, Tuhan menyelamatkan nyawa semua penumpang di kapal bersamanya ketika mereka karam. Kisah Rasul 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, coba lihat ini. Dan ia, siapa ia? Malaikat. Dan malaikat berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi seisi kapal itu diselamatkan karena ada Paulus. Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat karena engkau. Nuh melakukan hal yang sama. Bagaimana dia diluputkan dari maut. Dia diluputkan dari banjir besar itu. Air bah. Dia diluputkan. Sekeluarga-keluarganya semuanya luput dari maut. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Alkitab berkata begini. Jika ada satu orang yang bertobat dalam satu keluarga, Tuhan menghitung. Dan akan keluarga itu pun akan mengalami pertobatan. Saudaraku yang diberkati.
Kisah Paulus ini membuka mata kita bahwa kehadiranmu membawa dampak bagi kota dan bangsa. Jadi dirimu teruslah mengerjakan panggilan Tuhan dalam takut akan Tuhan. Sekarang saudaraku, kita harus berdiri untuk kebenaran dan tetap kuat dalam iman. Tuhan tahu bahwa sifat manusia kita kadang jahat, akan menghasilkan perilaku yang egois, memberontak dan merusak. Sekali lagi, hati yang hancur dan menyesal karena pertobatan sejati akan menyentuh hati Tuhan. Saya tutup dengan pernyataan ini. Apa hati Bapa di surga bagi kita? Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Ingat ini. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dan dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nubuatan dari Yehezkiel untuk bangsa Israel. Firman yang sama datang buat kita hari ini. Di mana kita selanjutnya, Bapak Ibu? Penting untuk saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan seluruh perjalanan hidup kita. Ambil waktu saudara. Sebelum tanggal 3 November ini, saudara berdoalah. Sebab saya sangat percaya Tuhan intervensi untuk pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Saudaraku, tujuan saya hari ini menyampaikan hal ini bukan tentang mengeluh tentang keadaan politik di Amerika. No. Tujuan saya adalah menantang setiap kita untuk melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk memulihkan Amerika ke tempat yang selayaknya sebagai bangsa yang besar dengan peluang besar dan tanggung jawab besar karena berkat besar yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan saudara dan saya ada di tengah-tengah bangsa ini. Tugas kita adalah mendoakan pemerintahan ini. Tugas kita adalah mendoakan situasi, kondisi yang terjadi di atas bangsa ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Semakin saudara dipercayakan banyak, semakin sering saudara dituntut oleh Tuhan. Amerika telah mendapatkan begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Dan itu sebabnya kita banyak juga dituntut di atas bangsa ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan telah memberikan begitu banyak bagi kita. Pertanyaannya, mana yang kita harus dahulukan dalam perjalanan hidup kekristenan saudara? Dahulukan Tuhan. Akuilah Dia. Maka Dia meluruskan jalan bagi bangsa ini. Tuhan memberkati setiap kita. Keluarga besar Rockdover, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang mengedepankan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Tuhan memberkati setiap saudara dan saya. Tetap jadilah garam dan terang dunia, sebab itulah panggilan kehidupan kekristenan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kepercayaan ini. Kami berdoa Tuhan kepada pemerintahan kami. Berkati Presiden kami Donald Trump. Berkatilah pemerintahannya. Berkati semua orang yang terlibat dalam membangun bangsa ini. Bahkan berkati semua rakyat Amerika. Tanggal 3 November nanti mereka akan putuskan siapa yang harus menjadi presiden atas bangsa ini. Tuhan Yesus, bersuaralah lewat setiap para pemilih yang memiliki hak suara. Tuhan, pakai setiap kami untuk memuliakan Tuhan. Bagi kami yang belum bisa memilih, kami akan mengambil bagian kami di dalam doa-doa kami. Sebab kami tahu benar,
ketika kami merendahkan diri, kami berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berseru kepada nama Tuhan, maka negeri kami diluputkan dari maut. Tuhan berkati bangsa ini, buatlah pemerintahannya makin kuat, ekonominya, pemerintahannya, keamanannya, semuanya Tuhan, kedamaian dan sukacita ada di setiap negara-negara bagian di seluruh Amerika. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus memberkati dan melindungi setiap jemaat keluarga besar Rock Dover dimanapun mereka berada. Kami dilindungi dan dipagari oleh tangan kekuatan kuasa Tuhan. Luputkan setiap kami dari segala niat jahat orang dalam bentuk apa saja. Peliharalah kami ya Tuhan dalam kehendak dan agendamu. Berkati seluruh kehidupan kami mulai hari ini kekal terus sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di studio, berdirilah dan kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tangan pemeliharaan kasih setia Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara. Mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan berkati.